namanya membandingkan itu adalah kegiatan memadukan atau menyamakan dua hal untuk mengetahui persamaan atau selisihnya. Makanya, yang namanya membandingkan itu harus apple to apple, supaya hasil yang didapat beda-beda tipis tidak terlalu menyolok perbandingannya. Jika tidak apple to apple, maka hasil perbandingan yang didapat akan terlalu drastis. Akibatnya jadi dicemooh dan diketawain sana-sini. Makanya yang namanya membandingkan itu harus tahu diri, supaya tidak tersinggung jika akhirnya tahu jagoan yang dibanggakan ternyata tidak selevel dengan orang yang dibandingkan. Jika tetap ngotot tak tahu diri membandingkan sesuatu yang tidak layak disandingkan, resikonya ya jangan tersinggung jika diketawain sana-sini. Ngakak. Itulah yang terjadi saat membaca sebuah berita yang menuliskan reaksi pengacara Habib Bahar bin Smith yang menanggapi dipindahkannya Bahar Smith dari Lapas Gunung Sindur Bogor ke Lapas Nusa Kambangan. Pengacara Bahar Smith lantas membandingkannya dengan pemindahan Ahok di Rutan Cipinang, Jakarta Timur ke Rutan Makobrimob Kelapa II. Apa alasannya dipindah ke sana? Kalau alasannya itu karena keamanan, Ahok dulu dipindahin gak ke Nusa Kambangan, tapi ke Makobrimob yang malah enak, kata Aziz Yanuar, salah satu kuasa hukum Bahar Smith, Rabu 20 Mei 2020. Inilah yang dimaksud dengan membandingkan sesuatu dengan cara yang tidak tahu diri. Hasilnya yang ngakak. Dan aturan mainnya tadi tidak boleh tersinggung. Salah sendiri, siapa suruh membandingkan langit dengan sumur? Berikut ini adalah beberapa perbandingan mencolok antara Ahok dan Bahar Smith yang bisa kita saksikan bersama. Kita akan bahas satu persatu. Buat para pemuja Bahar Smith dilarang tersinggung. Di sini disajikan dengan fakta. Kalau mau disanggah ya disanggah dengan data dan fakta, bukan disanggah pakai emosi. Apalagi ini bulan puasa, nggak boleh marah-marah. Pertama adalah perubahan perilaku. Salah satu karakter Ahok yang dijadikan senjata andalan oleh kaum pembenci untuk terus memojokkan Ahok adalah kekasaran tutur kata dan sikap Ahok. Padahal mereka sudah tahu dengan pasti jika kekasaran yang dilakukan Ahok itu hanya ditujukan kepada maling-maling uang rakyat dan orang-orang yang tak mau bekerja sungguh-sungguh untuk negara. Ahok pasti kasar pada tipe makhluk-makhluk seperti itu. Kepada rakyat kecil yang kesusahan, Ahok justru merangkul dan memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang. Salah satu tujuan Ahok menjadi pejabat memang untuk menolong rakyat kecil. Tapi, pengalaman hidup dari dalam penjara sudah cukup membuat Ahok sadar. Setelah keluar dari penjara, Ahok benar-benar menjaga sikap dan tutur katanya jadi lebih baik dari sebelumnya. Dari sini bisa kita simpulkan, ada perubahan nyata yang terjadi dalam diri Ahok sebelum dan sesudah masuk penjara. Sekarang mari kita bandingkan dengan Bahar Smith. Sebelum masuk penjara, kelakuan Bahar Smith kasar dan garang. Pria yang bergelar pemuka agama ini kelakuannya justru tidak memancarkan kasih dan kebaikan yang diajarkan agama. Bahar Smith terbukti melakukan penganiayaan berupa pemukulan yang mengakibatkan dua remaja mengalami luka berat. Padahal sebagai pemuka agama yang hidupnya sangat dekat dengan ajaran kasih dan kebaikan, Bahar Smith seharusnya tahu tidak boleh main hakim semau sendiri dengan cara yang brutal seperti itu. Sayangnya, pengalaman hidup yang di dalam penjara tak mampu mengubah seorang Bahar Smith. Saat keluar dari penjara, Bahar Smith tetap tak mampu menjaga sikap dan tutur katanya dengan baik. Ada dua hal yang membuat Bahar Smith dinyatakan melakukan pelanggaran. Pertama, Bahar Smith melakukan tindakan yang dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat lewat kegiatan memberikan ceramah bernada provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Setelah video ceramah tersebut viral, yang terjadi justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Kedua, Bahar Smith melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan mengumpulkan orang banyak dalam kegiatan ceramahnya. Yang kasar tetap kasar, yang mengumbar kebencian tetap mengumbar kebencian, tambah benci malahan. Itulah Bahar Smith. Sama sekali tak ada perubahan perilaku ke arah yang positif untuk mempersatukan bangsa. Kedua, kekonsistenan. Dengan tegas dan konsisten, Ahok memilih untuk tidak menggunakan fasilitas bebas bersyarat untuk menjadi haknya, dengan alasan tidak mau membuat masyarakat gaduh.
Ahok tidak ingin dituduh macam-macam yang berpotensi semakin memojokkan dirinya sendiri dan pemerintah. Untuk itu, Ahok lebih memilih bersabar demi bisa langsung bebas murni untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan ikhlas, rela dan tabah, Ahok menjalani masa hukumannya secara penuh dikurangi remisi. Sekarang mari kita bandingkan dengan Bahar Smith yang tidak konsisten dengan keputusannya sendiri. Awalnya Bahar Smith sok gaya menolak dibebaskan dari lembaga permasyarakatan kelas 2A Cibinong lewat program asimilasi pencegahan peredaran virus corona dalam lapas yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Alasannya, Bahar Smith tidak ingin berhutang budi pada rezim Jokowi dan masih ingin mengajar agama di dalam penjara sampai masa pembebasan bersyaratnya nanti berlaku sesuai undang-undang. Tapi akhirnya Bahar Smith mengakui bebas dari penjara karena program asimilasi dari Kemenkumham. Lucunya, penasihat hukum Bahar Smith menceritakan jika kliennya menerima asimilasi itu karena dipaksa pihak Kalapas Pondok Rajak Cibinong Bogor yang disebut mewajibkan Bahar Smith untuk menerima program asimilasi tersebut. Jadi fix Bahar Smith berhutang budi pada rezim Jokowi seperti pada awal yang dia kemukakan sendiri. Dia sendiri loh yang bilang seperti itu. Berarti baik banget ya rezim pemerintahan Jokowi ini, luar biasa sekali. Tragisnya, kebaikan pemerintah rezim Jokowi ini justru dibalas dengan air tuba oleh Bahar Smith. Tak lama setelah bebas, Bahar Smith kembali dijebloskan ke penjara gara-gara ceramahnya di hadapan massa dianggap provokatif. Ketiga, membawa nama Allah. Baik Ahok maupun Bahar Smith sama-sama pernah membawa nama Allah saat di persidangan. Lalu di mana letak perbedaannya? Saya ingatkan majelis hakim yang mulia, bahwasanya sekarang majelis hakim menjidang saya, mengadili saya. Kelak di akhirat, saya, penasihat hukum, penuntut umum dan majelis hakim, kita pun akan disidang di pengadilan Allah dan pengadilan Allah yang seadil-adilnya, kata Bahar Smith saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pribadinya secara lisan dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri Bandung di Gedung Arsip dan Perpustakaan Jalan Seram, Kota Bandung, Kamis 20 Juni 2019. Sementara itu, apa yang dikatakan Ahok? Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih, kata Ahok dengan suara bergetar dalam salah satu sidang yang dijalaninya. Kalimat tersebut sangat terkenal dengan sebutan karma Ahok. Dan hasilnya juga nyata. Satu persatu orang yang menzalimi Ahok menuai akibat dari perbuatannya sendiri. Ya, dengan semua perbandingan tersebut membuktikan dengan sendirinya jika membandingkan Ahok dan Bahar Smith sama saja dengan membandingkan langit dengan sumur. Itu pun juga belum menyertakan perbandingan kelakuan pendukung Ahok dan Bahar Smith yang perbedaannya juga bagai langit dan sumur. Makanya tidak tahu diri dan tak tahu malu jika pengacara Bahar Smith membandingkan pemindahan kliennya ke Lapas Nusa Kambangan dengan pemindahan Ahok ke Makobrimob. Sebagai penutup, kita jadi teringat sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Quraisy Shihab, cendekiawan muslim dalam ilmu Al-Quran yang kita kagumi dan hormati. Dengan segala kerendahan hati, beliau mengatakan, ilmu saya belum dalam, akhlak saya belum sesuai dengan yang diajarkan agama. Jadi tak usah panggil saya Habib, biar saya berjuang dulu. Perkataan yang syarat akan makna dan teladan baik ini mau tak mau membawa kita pada sebuah perbandingan baru. Seorang Quraisy Shihab yang menggunakan kesempatan hidupnya untuk berjuang menjadi muslim yang baik ini tetap merasa tidak layak dipanggil Habib. Bersanding dengan seorang Syahid Bahar bin Ali bin Smith bergelar Habib yang selama ini kita semua tahu sama tahu bagaimana sikap dan tutur katanya. Hasil perbandingannya seperti apa? Silahkan Anda tulis sendiri di kolom komentar.